Jam 13.10, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bunda semuanya. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu di kelas pertemuan pertama ya dengan Dr. Puput Arum, spesialis obstetri ginekologi. Pekan ini kita bertemu dengan salah satu dosen dari Poltekkes, yaitu Ibu Ina Handayani. Saya perkenalkan terlebih dahulu, sebentar. Ibu Ina Handayani ini tinggalnya di Bojong Menteng, Ciamas, Bogor. Statusnya sudah menikah dengan 5 orang anak, Masya Allah ya, semoga Hafiz-Hafizo, Insya Allah. Kemudian pendidikannya ya S2 Kebidanan di Universitas Pajajaran. Aktivitasnya saat ini menjadi dosen program studi Kebidanan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung. Oke. Kita mulai saja ya Ibu. Enggak. Jadi podcast kelas Ibu Hamil ini ada 5 pertemuan ya Bunda. Di pertemuan pertama membahas kehamilan trimester 1, Sabtu kemarin dengan Dokter Puput, dan pekan ini membahas kehamilan trimester 2, jadi masih berkesinambungan. Yang narasumbernya yaitu Ibu Ina Handayani. Jadi Bu Ina, untuk kehamilan trimester 2 sendiri itu dari berapa bulan sampai berapa bulan, atau kalau minggu hitungannya berapa minggu, dan kira-kira perubahan apa aja yang terjadi di kehamilan trimester 2 Ibu? Ya, baik. Saya sapa dulu ya, Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa bertemu dengan ini Bunda Gita ya, Bunda Desi, Bunda Alfia, Bunda Endang, sama Bunda Nika ya, di kegiatan podcastnya Sahabat Sehati ya. Alhamdulillah bisa bertemu, walaupun mungkin siang-siang gini enaknya apa ya, enaknya nggak apa-apa sih ya, dengerin sambil santai-santai ya, nggak masalah, apalagi ibu-ibu hamil mungkin agak-agak ngantuk gitu ya siang-siang seperti ini, sambil kita sharing ya Bunda semua. Ini mungkin kehamilannya campur ya, Telta ya? Iya, campur, trimester 1 ya. dan 3. Ya, jadi kita hari ini akan membahas mengenai trimester 2 ya. Jadi kalau misalnya kita bahas trimester 2 itu berarti kalau kemarin trimester 1 kan 3 bulan pertama ya trimester tuh. Kalau trimester 2 berarti 3 bulan kedua ya, berarti kurang lebih usia kehamilannya ada di berarti setelah 12 minggu ya, 13 minggu sampai 27 minggu ya. Gitu. Jadi pada fase ini memang kalau mungkin di sini ada yang sudah trimester 2 enggak Bundanya? Kalau dari data. Ada Bunda, ada mungkin Bunda. Bisa ada ya. Sudah bisa Ada. merasakan ya. Jadi kalau trimester 2 itu mungkin fase nyaman ya. Fase nyaman. Saya sedikit share screen ya. Iya, silahkan. Sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Cuman agak lambat nih. Ya. Oke. Jadi trimester 2 itu memang kalau sudah memasuki trimester 2 itu mungkin orang bilangnya sudah agak santai ya, agak nyaman gitu ya, sudah lebih nyaman dibandingkan dengan trimester 1 ya. Karena kita tahu mungkin kalau trimester 1 masih ada sedikit ancaman-ancaman ya. Dalam artian kan masih awal ya, atau mungkin Bunda yang baru anak pertama bisa merasakan bagaimana adaptasi di trimester 1 itu lumayan cukup berat ya. Karena mungkin sudah dibahas ya di minggu yang lalu, biasanya morning sickness ya, yang mual muntah yang memang sangat terasa ya, karena memang perubahan hormonal. Nah, ketika trimester 2 ini biasanya mual muntahnya sudah mulai hilang ya, gitu. Karena perubahan hormonal juga, artinya di sini plasenta sudah mulai terbentuk sempurna ya.
sehingga proses untuk pemberian makanan kepada bayi itu sudah diambil alih oleh plasenta ya, yang sudah terbentuk sempurna, istilahnya sudah tertanam lah ya, tertanam sangat kuat gitu ya, dan sudah bisa adaptasinya sudah mulai nyaman gitu ya. Nah, di sini mungkin Bunda semua sudah mulai nafsu makannya meningkat gitu ya. Naik berat badannya lebih stabil lah dibandingkan dengan trimester pertama ya. Jadi kalau trimester pertama mungkin ketika mual-mual agak sulit makannya gitu ya. Kalau udah trimester 2 makan sudah lebih nyaman gitu ya. Kemudian tidak seperti trimester 1 misalnya agak pilih-pilih misalnya gitu ya. Terus trimester 2 apa aja nih dimakan gitu ya. Dan kekhawatiran pun akan berbeda mungkin ya nanti dibahas di perubahan psikologi ya. Kalau trimester 2 itu memang fasenya istilah ancaman untuk keguguran juga sudah hilang ya, sudah untuk janin sudah mulai kondisinya lebih kuat gitu ya dibandingkan di trimester 1 ya. Ketika nafsu makan sudah mulai membaik kan berarti nutrisi itu sudah semakin bagus juga masuk ke dalam tubuh kita ya ibu hamil. Jadi pertumbuhan janin pun mulai berubah gitu ya, mulai bertambah gitu ya. Hanya mungkin di sini karena perubahan hormonal juga ada beberapa perubahan yang terjadi ya. Misalnya ada beberapa ibu yang mengalami perubahan warna ya pada kulitnya gitu ya. Kadang ada yang timbul bercak-bercak seperti itu ya. Tapi ini karena pengaruh hormonal ya. Nanti juga hilang setelah kehamilan atau kita sebut kloasma ya. Biasanya di daerah muka gitu. Atau mungkin agak berjerawat juga bisa gitu ya. Nah, kemudian semakin bertambah biasanya mungkin ada yang suka merasakan juga kram pada kakinya ya, karena semakin usia kehamilan besar aliran darah pun ini agak terhambat gitu ya. Nah, makanya Bunda perlu olahraga gitu ya untuk memperlancar aliran darah gitu ya. Kemudian bisa kram juga sebetulnya karena kurang minum ya, karena ketidakseimbangan elektrolitnya ya, sehingga butuh asupan cairan yang cukup ya, apalagi kalau ibu hamil sudah trimester 2 sudah lebih sering gerah gitu ya, metabolismenya meningkat, apalagi sudah ada bayi yang sudah tumbuh besar gitu ya, mau tumbuh terus gitu ya, sehingga metabolisme bertambah dan ini lebih cepat sering berkeringat ya. Jadi jangan sampai Bunda semua tadi tidak seimbang cairannya, elektrolitnya ya, gitu, sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan kram juga gitu ya. Atau mungkin ada beberapa yang dikarenakan kekurangan kalsium gitu ya, sehingga perlu suplemen gitu ya. Nah, suplemen ini mungkin tidak selalu ya, mungkin bisa dianjurkan oleh bidan atau dokter ya. Tapi biasanya ada suplemen yang memang wajib ya dikonsumsi oleh ibu hamil, terutama asam folat dan zat besi ya, karena memang ada proses namanya hemodilusi nanti mungkin di awal trimester 3 ya gitu. Tapi kalau sekarang sih karena makan juga mungkin belum lagi nyaman lah ya gitu, nggak ada mual muntah gitu ya, kemudian belum begitu besar kehamilannya sehingga nggak terlalu engap, nggak terlalu sesek ya, jadi makan tuh enak lah gitu ya. Mungkin ada Bunda yang merasakan payudaranya nyeri ya, ini karena hormonal juga membesar ya, kemudian bagian areolanya atau yang hitamnya makin menghitam gitu ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang juga ketika dipijit putingnya keluar kolostrum ya, seperti itu pada payudaranya. Kemudian kadang ada nyeri punggung, mungkin ini biasanya sih di akhir-akhir ya, menjelang trimester 3 karena memang kehamilan yang semakin membesar sehingga postur tubuh pun kurang bagus. Nah, makanya mungkin di trimester 2 juga perhatikan postur tubuh ya Bunda ya, supaya terbiasa untuk postur tubuh yang baik. Gitu ya. Jadi duduknya tegak, berdiri tegak gitu ya. Jadi tidak terbawa. Karena kan semakin besar usia kehamilan pasti akan lebih terdorong ke depan gitu ya. Posisi tubuh tuh jadi condong ke depan. Kemudian bentuk tulangnya juga jadi agak lordosis gitu ya. Dan juga kebutuhan kalori juga meningkat gitu ya, seperti itu. Jadi inilah yang perubahan-perubahan yang biasanya terjadi pada trimester 2 ya gitu. Tapi biasanya sih gitu ya, kebanyakan ibu merasa lebih nyaman lah untuk trimester 2. Gitu mungkin ya, Teh Okta ya. Oke, terima kasih Ibu jawabannya.
Ya, jadi Bunda untuk trimester 2 Satu lagi tuh, Tani lupa nih yang terakhir. Ini karena ketutup ini ya, jadi nggak kelihatan. Iya, iya. Jadi Bunda harus menjaga kebersihan gigi dan gusi ya. Karena ini ada rentan juga di sini, rentan tuh kalau udah trimester 2, trimester 3 tuh ada ancaman prematur ya, kelahiran prematur. Nah, kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan gigi dan gusi gitu ya, kemudian kuman tuh, karena ini kan area yang baik untuk kuman ya, karena bekas makanan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang akan membuat kuman tuh tumbuh di situ gitu ya. Kemudian biasanya bakteri itu produksi ini ya zat yang dia sitokinin yang dia bisa mempercepat pertumbuhan sel gitu ya, sehingga disinilah yang menjadi ancaman untuk terjadinya kelahiran prematur gitu ya. Jadi jangan disepelekan kesehatan gigi dan gusi. Jadi kalau ada bermasalah, Bunda langsung konsul ke dokter gigi gitu ya, atau konsul ke bidan atau ke dokternya, kok gigi selama hamil tuh bermasalah ya, jadi harus dikonsulkan gitu ya. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Ya, jadi Bunda untuk kehamilan trimester 2 sendiri masuknya 3 bulan sampai 6 bulan, kalau ukuran minggunya hitungannya dari 13 minggu sampai 27 minggu ya Bunda. Oke, kita lanjut. Kalau untuk tahapan perkembangan janinnya itu di kehamilan trimester 2 sudah sampai tahap mana ya, Ibu? Oke, tadi untuk perubahan fisiknya ya, lebih ke perubahan fisik Bunda. Nah, sekarang ke janin gitu ya. Bayinya ini udah seperti apa sih? Kita bisa lihat. Nah, di sini ini garis besarnya nanti kita lihat ada videonya ya. Jadi dari mulai umur 13 sampai 17 minggu ya, seperti ini. Ini udah mulai bisa dilihat dari USG jenis kelaminnya ya. Kemudian udah mulai muncul rambut halus ya. Kemudian di 18 sampai 22 minggu dia sudah bisa memberikan respon, mendengar, bergerak ya. Kemudian 23 sampai 26 minggu itu paru-parunya sudah mulai berkembang, pankreasnya juga gitu ya. Sudah ada bulu mata, mulai berkedip, pembuka mata ya. Kita coba lihat di videonya. Ini sambil saya jelaskan ya. Ya, jadi di trimester 2 ini kita bisa lihat bahwa tadi kalau dibilang nyaman gitu ya, dan janin pun dalam kondisi yang istilahnya kalau secara organ itu sudah bentuk sempurna. Bentukan organ jadinya pada trimester 1 ya Bunda. Nah, pada trimester 2 ini sudah mulai bertumbuh gitu ya, tumbuh kembang di janinnya. Nah, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada janin ya pada umur kehamilan 13 sampai 27 minggu. Ya, jadi di sini karena Bunda juga sudah enak makannya ya, mual itu sudah mulai berkurang, berat badan pun bertambah, nah pasti janin pun akan bertambah beratnya. Gitu ya. Jadi dari mulai panjangnya, ukurannya itu akan berubah. Ya kira-kira seukuran tadi alpukat gitu ya, seperti itu rahimnya. Nah, kemudian ada beberapa perubahan yang terjadi. Ya, jadi di 13 minggu itu terbentuk urin. Ya, jadi pada terulang lagi. Jadi pada janin itu dia produksi urin, itu kemudian ini bukan jorok ya. Jadi dia urinnya itu untuk tambahan pembentukan dari cairan amnion, cairan ketuban. Ya, jadi nanti dia mengeluarkan urin, kemudian bercampur di air ketuban itu ya, selain dari produksi transfudat darah ibu. Nah nanti dia diminum lagi gitu ya. Jadi ditelan. Jadi proses ini sudah terjadi pada saat di dalam kandungan. Dia janin menelan ya, kemudian mengeluarkan kencingnya, kemudian itu jadi air ketuban. Itu seperti itu. Makanya kalau misalnya air ketubannya bagus, berarti bisa dipastikan ya fungsi pencernaan dan fungsi kandung kemih atau fungsi perkemihan tuh bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kurang air ketubannya, ini yang dicurigai ada kelainan di area ini, pembentukan urin atau pencernaannya ya. Nah, jadi seperti ini, dia bisa kencing gitu ya, melepaskan urin ke air ketubannya gitu ya. Kemudian plasentanya semakin kuat di sini ya. Nah,
di sini plasentanya itu akan mengolah oksigen dan nutrisinya. Ya, kemudian kulitnya memang masih tipis ya, itu masih transparan. Ini minggu ke-14, organ vitalnya semakin jelas ya. Jadi kalau Bunda mau USG di 14 minggu memang sudah bisa terlihat ya. Gitu. Jadi bisa dibedakan jenis kelaminnya ini laki-laki atau perempuan. Ya, jadi atau pada USG 4 dimensi juga sudah bisa terlihat ya. Misalnya dia senyum ya. Ini organ hati, jantung ini sudah mulai sempurna. Ya, jadi sel darah merah sudah mulai terbentuk tadi ya. Kemudian di minggu 15 kulit kepalanya itu sudah mulai ada polanya, sudah mulai muncul bakal-bakal rambut ya, gitu. Alis, bulu mata, ya, ini sudah mulai ada terbentuk gitu ya dan mulai merespon. Ya. Kemudian minggu ke-16 matanya bisa bergerak gitu ya. Mungkin bisa terlihatnya itu kalau USG 4 dimensi ya, gitu. Jadi biasanya lebih terlihat. Ya. Kemudian selanjutnya di minggu 17 kukunya juga berkembang. Ya, jadi makanya kalau yang pas lahir tuh ada yang kukunya udah panjang ya, karena memang bertumbuh pada saat di dalam kandungan. Gitu ya. Kemudian jantung juga sudah mampu memompa darah gitu ya. Jadi kalau misalnya di USG itu sudah mulai terdengar atau oleh bidan ya dicek jantungnya sudah mulai. Ini inderanya sudah mulai aktif di minggu ke-18 ya. Ya, jadi pendengarannya sudah mulai bisa merespon ya. Jadi di sinilah Bunda bisa tadi ya mungkin orang-orang penelitian tuh ada yang pakai musik klasik atau kita mungkin yang muslim pakai tilawah Quran ya. Nah, minggu 19 lapisan pelindungnya berkembang. Ya. Di sini ada namanya vernix caseosa di kulit bayinya ya untuk melindungi kulit ya, makanya dari gesekan gitu ya, seperti itu. Makanya pas lahir itu suka ada putih-putihnya ya, lapisan vernixnya. Kemudian minggu ke-20 ini jadi pertengahan kehamilan. Nah, ukurannya sudah mulai meningkat lagi ya. 160 mm, beratnya 300 gram. Nah, pundaknya sudah biasa merasakan gerakannya menjadi lebih aktif ya. Itu kemudian makanan yang dimakan Bunda itu molekulnya sudah mulai bisa dirasakan oleh janin. Kemudian di minggu 21 bisa menghisap jempol. Jadi kadang-kadang ada yang suka di USG itu lagi hisap jempol ya. Nah, kemudian di sini vernix caseosa pun semakin banyak ya, itu sebagai pelindung. Ya. Ini ya refleks sederhana sudah mulai tadi menghisap jempolnya. Kemudian minggu ke-22 biasanya sudah mulai tumbuh rambut. Ya, alis, rambutnya sudah semakin terlihat. Ya, jadi organ reproduksi juga sudah mulai berkembang ya. Karena tadi pankreasnya sudah mulai sempurna ya. Ini minggu ke-23 ada ini ya, sidik jari sudah mulai terlihat jelas ya. Itu kemudian di ini lebih cepat lagi gerakan matanya ya, sudah lebih sempurna. Ya, kemudian di minggu ke-24 ada perubahan pada kulitnya. Ya, jadi pada minggu ke-24 ini kulitnya karena memang lebih banyak lagi pembuluh darah, warnanya akan menjadi lebih merah. Gitu ya. Kemudian di minggu ke-25 lebih peka lagi terhadap suara. Jadi di sini lebih trimester 2 itu sudah mulailah Bunda untuk melatih tadi ya pendengaran si kecil ya janinnya. Kemudian di minggu ke-26 paru-paru udah semakin berkembang, tapi belum bisa memang karena kan nafasnya atau oksigennya masih dari plasenta ya. Tapi ada di sini alveoli di dalam paru-paru untuk mempertahankan paru-paru berkembang tuh tumbuh gitu ya lebih sempurna. Minggu ke-27 kulitnya lebih halus, ya, lebih halus. Kemudian sistem sarafnya juga semakin matang, semakin berkembang gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi pada trimester 2. Ada beberapa hal yang mungkin Bunda bisa lakukan terkait dengan perkembangannya janin ini ya. Jadi kalau kita lihat dia sudah pendengarannya gitu ya, reaksinya sudah mulai. Nah, biasanya
disinilah kita mulai bisa, misalnya, ini bukan berarti janin tidak bisa mendengar ya. Jadi ternyata ada beberapa penelitian yang melakukan penelitiannya itu untuk merespon janin gitu ya, atau bayi tadi bisa mendengarkan cerita gitu ya, dan itu nanti itu akan lebih mudah diingat gitu. Ada yang bunda-bunda mungkin sudah mulai proses misalnya sambil bundanya menghafal gitu ya, menghafal Quran, sambil juga janinnya menghafal Quran gitu ya, diperdengarkan hafalan Quran gitu ya, atau diperdengarkan tilawah Quran, atau misalnya mungkin kalau di barat itu terapi musik klasik gitu ya, seperti itu. Karena otaknya juga mulai semakin berkembang ya gitu. Ketika dia dirangsang dengan rangsangan-rangsangan yang bisa menstimulus ya, ini akan lebih cepat perkembangannya. Bahkan kalau kita lihat di ini ya, ada yang menyampaikan gitu ya, bahwa kalau orang Yahudi itu ibu-ibunya pada saat hamil tuh masuk trimester 2 tuh pada mengerjakan teka-teki silang katanya gitu ya. Jadi mengerjakan soal-soal matematika, ada yang seperti itu gitu ya. Jadi melatih kemampuan bayi gitu ya. Karena kan tadi sudah mulai berkembang, kemudian sebetulnya tadi molekul-molekul atau tadi zat-zat hormon yang ada di ibu itu sudah mulai mengalir ke bayi gitu ya, dengan lebih banyak lagi, sehingga ya disinilah bunda itu nggak boleh stres gitu ya, harus happy, bahagia gitu ya, sehingga apa yang mengalir ke bayi pun ini hal-hal yang baik gitu ya, seperti itu. Begitu mungkin Telta. Oke, Masya Allah ya, detail sekali ini penjelasan perkembangan janin trimester 2 ya sama Ibu Ina. Kalau di trimester 1 kemarin kita membahas tentang bagaimana trimester 1 itu masa kritis pertumbuhan janin, makanya harus dijaga betul apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik dari makanan maupun sampai ke skincare-nya gitu ya. Nah, kalau di trimester kedua ini perkembangan janinnya udah semakin pesat, seperti yang sudah dijelaskan. Semoga janin-janin bunda semua ini sehat juga nih, perkembangannya tumbuh berkembang, sehat. Oke, kita lanjut saja. Untuk di trimester 2 ini, Ibu, ada tanda bahaya apa saja ya yang bisa dialami sama ibu hamil? Kalau di trimester 1 kan ada perdarahan, kemudian mual muntah sampai nggak bisa masuk makanan minuman gitu. Kalau di trimester 2 ini ada tanda bahaya apa aja, Ibu? Ya, jadi mungkin trimester 2 ini berbeda dengan trimester pertama ya. Jadi mual muntah sudah mulai menghilang gitu ya, sehingga ancaman untuk kekurangan nutrisi sebetulnya di trimester 2 itu nggak ada ya, kecuali mungkin ada beberapa yang masih mengalami itu kalau dia memang sudah punya gangguan pencernaan sebelumnya ya, ibu-ibu yang punya sakit mah misalnya gitu ya, seperti itu. Tapi untuk nutrisi sebetulnya kalau trimester 2 ini asal bundanya menjaga ya, nggak sering jajan gitu atau makanannya yang jangan asal masuk gitu, tapi betul-betul diperhatikan nutrisinya gitu ya, nutrisi ke janin pun akan terjaga dengan baik gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kekurangan nutrisi itu biasanya trimester 2 nggak ada ya. Tapi ada tanda bahaya lain gitu ya. Sama sebetulnya sama dengan trimester 1 ya. Ini memang saya tampilkan secara keseluruhan ya. Tapi kalau trimester 2 itu lebih ke sini ya, yang sebelah sini ya. Perdarahan tuh masih ada. Ya, ada ancaman perdarahan. Karena kalau di trimester 1 itu ancaman perdarahannya biasanya karena keguguran gitu ya, atau kehamilannya memang nggak bagus gitu ya, nggak bagus sehingga misalnya nggak ada tidak berkembang janinnya gitu ya, kemudian atau dia misalnya hamilnya hamil anggur ya gitu, jadi berkembangnya bukan janinnya tapi sel-sel trofoblastnya, atau karena misalnya kehamilan ektopik ya kemarin, tapi kalau misalnya atau kehamilannya bukan di rahim tapi di saluran telur tubanya. Tapi kalau trimester 2 ini biasanya hampir sama dengan trimester 3. Kalau perdarahan ini biasanya karena dua hal ya. Yang pertama biasanya karena plasentanya ada di bawah ya, bisa menutupi jalan lahir gitu ya, atau bisa menutupi sebagian, atau bisa di pinggirnya gitu ya, sehingga ketika rahimnya berkembang dia bergeser gitu ya, mengalami pergeseran dan keluar perdarahannya, atau kita bilang plasenta previa. Yang kedua itu biasanya karena solusio plasenta ya, biasanya solusio plasenta ini karena plasentanya terlepas ya,
gitu. Tapi kan belum saatnya lahir, tapi dia sudah terlepas karena memang kondisinya yang kurang baik ya. Nah, ini yang bisa mengancam janin juga ya, kalau plasenta terlepas ya bisa terjadi kematian janin. Jadi itu perdarahan yang terjadi ya. Kemudian bisa juga karena ini nih yang mulai trimester 2 ini, karena kondisi fisik ibu juga sudah mulai tadi metabolisme bertambah gitu ya, kemudian kebutuhan aliran darah juga pasti bertambah ya, karena pasti kan aliran darah itu akan mengalir juga ke janin. Ya, disitulah biasanya kondisi-kondisi secara hormonal pun ya akan menimbulkan adanya hipertensi ya pada ibu hamil gitu ya. Memang penyebab secara pastinya belum diketahui ya, tapi kalau ibu bunda semua ada yang riwayatnya tekanan darah tinggi, nah hati-hati ya gitu. Jadi harus dikontrol kehamilannya ya, dan periksanya memang harus ke dokter gitu ya, karena pasti ada diberikan terapi ya. Gitu. Jadi kalau ada gimana ngeceknya gitu ya, tahu kita kan nggak bisa tensi di rumah misalnya, nggak ada tensinya. Kalau misalnya sakit kepalanya berlebihan gitu ya, ini kemudian sampai pandangannya kabur gitu ya, sampai misalnya nyeri ulu hatinya gitu ya. Nah ini hati-hati biasanya kalau udah ada nyeri ulu hati, pandangan kabur itu bisa sampai kejang gitu ya, karena tensinya tinggi. Nah ini biasanya namanya keracunan kehamilan, artinya memang sembuhnya harus lahir gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya masih trimester 2 ya, jadi biasanya diterapi nanti dikasih obat oleh dokter ya, supaya tensinya tetap stabil gitu ya. Seperti itu, makanya biasanya dilakukan pemeriksaan. Nanti bunda biasanya kalau ke bidan, ke puskesmas gitu ya, atau ke dokter suka diperiksa air kencingnya gitu ya, diperiksa protein urinnya untuk ngecek ada nggak protein di urinnya yang menandakan ini kondisi ginjalnya kurang bagus ya, biasanya karena hipertensi tadi. Ya, atau sakit kepalanya ini bisa jadi karena anemia gitu ya, karena anemia. Jadi kalau misalnya bunda ngelihat di bagian ini ya bagian dalam ini ya nih, kalau dibuka gini pucat gitu ya, harus dicek ya gitu. Jadi biasanya karena anemia gitu. Nah makanya bunda biasanya dicek HB-nya nih, hemoglobinnya, darahnya dicek ya di trimester 1, nanti biasanya trimester 3 menjelang melahirkan dicek lagi gitu ya, supaya bisa memastikan bunda tidak mengalami anemia atau kekurangan darah. Ya, karena biasanya kurang darah tuh, tapi pusingnya biasanya lebih khas ya, sering ngantuk, kelelahan gitu ya. Tapi kalau misalnya karena tensi, hipertensi biasanya tadi berat gitu ya pusingnya, kemudian biasanya disertai dengan nyeri ulu hati dan pandangan kabur gitu ya kalau dibiarkan gitu ya. Kemudian ada demam ya, biasanya ini karena infeksi atau ada sakit ya. Jadi kalau demam cepat dicek ya bun gitu ya. Kemudian tadi ada kram di perut bagian bawahnya gitu ya, ini khawatirnya ada kontraksi ya, ada kontraksi prematur, jadi harus cepat dicek juga gitu ya, atau gerakan janin yang berkurang ya. Jadi kalau bunda misalnya cek janinnya, biasanya geraknya biasanya kan suka terlihat ya sama kita rutinitasnya, gerak pas jam-jam berkeberapa kapan misalnya gitu ya, kok ini pas kita cek kurang ya gerakannya gitu ya, seperti itu juga harus segera cek ya gitu, dicek nanti denyut jantungnya ya, apalagi misalnya dia sudah umur kehamilan nanti termasuk trimester 3 ya, biasanya sih ada teknik untuk menghitung berat gerakan janinnya tuh kurang nggak gitu ya. Kalau di trimester 2 memang belum ada patokan ya, karena memang kadang-kadang kan gerakannya juga masih halus gitu ya, belum seperti trimester 3 ya. Jadi biasanya kalau menghitung itu sudah masuk trimester 3 nanti. Kemudian tadi perdarahan yang banyak ya, dan disertai mules gitu ya. Nah ini berarti kan ada tanda untuk lahir ya, apalagi disertai keluar darah gitu ya. Gitu. Jadi khawatirnya tadi ada kontraksi dan ada pembukaan gitu ya, padahal baru trimester 2 ya, sehingga ini jadi ancaman untuk kelahiran prematur. Kemudian kalau air ketuban sama ya, kalau air ketuban pecah juga kan ini ancaman untuk adanya persalinan ya. Gitu. Jadi memang nah yang terakhir ini bunda harus waspada juga ketika kadang-kadang gini, ibu hamil itu udah mulai trimester 2 itu sudah mulai tadi kelembaban tuh meningkat ya gitu. Jadi sering berkeringat, gerah gitu ya. Jadi kalau bunda kemana-mana tuh jangan lupa bawa cadangan celana dalam ya.
gitu ya. Jadi apalagi misalnya suka ada keputihan juga gitu ya. Kalau misalnya masih tidak berbau, masih jernih gitu ya, nggak gatal, sebetulnya masih normal ya keputihannya karena hormonal. Tapi kalau sudah gatal gitu ya, kemudian warnanya sampai hijau, hati-hati ya Bun. Berarti kan sudah ada bakteri. Nah ini juga yang bisa menyebabkan ketubannya juga pecah gitu ya. Karena ada aktivitas bakteri di situ. Gitu ya. Jadi memang kalau ibu hamil mah ya mungkin kalau misalnya bundanya kerja nggak nyaman gitu ya, minimal kalaupun nggak bawa baju, bawa celana dalam deh gitu ya. Atau boleh panty liner juga boleh gitu ya, supaya nggak. Dan kalau misalnya habis cebok tuh dilap ya, gitu. Boleh pakai handuk yang khusus Bunda bawa atau pakai tisu gitu ya, supaya menjaga tidak lembab ya daerah vaginanya. Ya, sehingga ini kalau hal-hal ini terjadi ya segera periksa ya gitu, karena jangan menunggu gitu, ini mah biasa atau kayaknya enggak gitu ya, tetap harus periksa karena kan kita nggak tahu nih kondisinya gimana gitu ya, jadi harus segera periksa. Itu mungkin saya. Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Ya, di sini ada Bunda yang sudah di kehamilan trimester 2. Oh, Bunda Desi ya. Bunda Desi tadi mau bertanya, silakan dibuka mikrofonnya sama videonya. Bunda Desi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ina. Kita tetangga nih, Bun. Aku juga rumahnya di Ciomas. Oh gitu, ya, kita orang Ciomas nih. Iya, gimana Bunda Desi? Udah berapa nih usia kehamilannya? Aku sekarang 27 week. Aku 27 lagi minggu. kepikiran. Anak keberapa, Bun? Anak kedua. Oh, anak kedua. Ya, tapi bedanya jauh, udah 11 tahun. Oh. Jadi Soalnya kayak awal keren. lagi ya? Iya, kayak awal lagi. Lupa lagi. Lupa lagi ya. Sempat keguguran tahun 2016, Bu. Oh, ya Allah. Ya, alhamdulillah dikasih rezeki lagi ya. Ya, alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi. Bu, kemarin kan aku habis USG di usia 27 week. Terus dokternya bilang plasentanya di bawah dan nutupin jalan lahir. Itu apakah nanti bisa berubah lagi plasentanya? Bergeser lagi apa gimana ya? Karena sama ini kata Bunda dokternya, ada keluhan nggak? Ada keluhan nggak ada pendarahan gitu? Selama ini aku nggak ada keluhan, nggak ada pendarahan. Aku sering jalan kaki setiap hari, pagi, sore. Pokoknya rajin olahraga. Dan sekarang nggak boleh suruh ngapa-ngapain, suruh istirahat kan, bed rest juga. Nah, beberapa hari ini bed rest di rumah, pinggang udah kerasa sakit. Iya, tadinya kan enggak, karena mungkin udah biasa dibawa jalan kali, dibawa olahraga, di rumah terus, bed rest terus, tiduran terus, pinggang sakit. Iya. Terus itu aku di usia 27 week boleh minum TDR redoxon gitu gak ya, vitamin? Vitamin ya. Kalau misalnya karena placenta previa biasanya gini Bun. Placenta itu kan nggak ujuk-ujuk ada di bawah ya. Gitu. Jadi biasanya dari mulai pertumbuhan tempat placenta itu sebetulnya yang bagus bagian atas rahim ya, mau kiri kanan gitu ya, atau agak ke tengah gitu ya, seperti itu. Nah, memang nggak normal ketika pertumbuhannya itu ada di bawah. Ya mungkin bisa jadi memang karena ada suburnya di situ, Bunda mungkin ada riwayat tadi keguguran ya. Gitu. Jadi dia tumbuh di situ. Hanya biasanya memang dari umur kehamilan, kalau misalnya ada di tumbuhnya di bawah, apalagi menutupi, biasanya di umur kehamilan mulai masuk trimester 2 itu sudah ada biasanya flek gitu Bun. Ya, jadi mudah-mudahan sih nggak sampai menutupi ya Bun ya, kalau misalnya di 27 minggu baru ketahuan ada placenta previa ya. Jadi Bunda mungkin kalau saran saya mangga mungkin bisa cari second opinion ya Bun. Bisa USG di dokter lain misalnya gitu ya. Karena biasanya sih begitu. Begitu ya Teh Okta ya, biasanya kalau placenta previa itu biasanya perdarahannya berulang. Gitu dan sudah mulai dari mungkin tadi kan pertumbuhan plasenta itu memang udah mulai di trimester 2 ya. Gitu. Dia kan semakin besar kandungan itu semakin membesar. Nah, kenapa dia bisa perdarahan berulang? Karena
semakin membesarnya rahim itu dia akan mengalami pergeseran gitu ya si plasentanya itu, dan itulah yang menyebabkan ketika bergeser itu jadi ada perdarahan kan gitu ya, karena kan tempatnya bukan di yang tertutup gitu ya, tapi di dekat jalan lahir atau menutupi jalan lahir. Nah, mudah-mudahan sih coba Bunda bisa misalnya cari second opinion, ini betul nggak ada di bawah, karena saya tidak merasa ada perdarahan berulang gitu ya, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi sebetulnya plasentanya di pinggir lah, atau letaknya di bawah gitu ya, atau plasentanya dibilang letak rendah, bisa seperti itu gitu ya. Tapi biasanya gitu, kalau misalnya apalagi menutupi itu biasanya perdarahannya berulang gitu ya. Jadi mungkin misalnya dari umur kehamilan 24 minggu itu sudah mulai ada perdarahan gitu ya. Seperti itu. Tapi coba dicek saja Bunda, dicek kembali. Biasanya sih ada ya beberapa yang memang placenta previa itu atau yang di bawah ya, dia bergeser gitu ya. Semakin besar kehamilan itu semakin bergeser. Hanya itu resikonya jadi perdarahan terus gitu. Keluar lagi perdarahan sehingga memang bed rest ya gitu, atau tidak banyak melakukan aktivitas ya, termasuk mungkin senam hamil ya, karena memang beresiko juga. Seperti itu Bun. Jadi coba nanti cek ulang, udah bisa sih bergeser, bisa gitu ya. Kecuali memang yang letaknya itu sangat menutupi ya, menutupi jalan lahir gitu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan sih hanya karena di bawah aja, apalagi Bunda nggak pernah mengalami perdarahan ya. Ya, dan 27 minggu ini baru dicek ke dokter, oh plasentanya di bawah, mungkin mudah-mudahan sih aku maaf ya Bu, sebelumnya aku ini USG udah pindah. Sebelumnya aku USG pertama emang posisinya masih di bawah waktu usia 24 minggu. Terus kata dokternya, ini plasentanya masih di bawah ya, tapi mudah-mudahan bulan depan udah bergeser. Nah, kemarin terakhir 27 week aku coba USG lagi di dokter yang berbeda USG-nya. Dan ternyata dia semuanya bagus Bu, ini kondisinya, cuman plasentanya nutupin jalan lahir gitu, masih di bawah. Jadi kalau misalnya dokter pertama bilang dan nggak ada keluhan, mungkin di bawah, mungkin bisa jadi hanya letak rendah ya gitu, karena kan nggak pernah ya Bun ya, nggak pernah sama sekali mengalami perdarahan kan? Nggak pernah sama sekali, pernah, makanya ya. Kalau aku misalnya dia olahraga. Kalau misalnya dia di bawah itu kan nutupin, pasti ada ketika bergeser itu ada bagian yang terlepas dari plasenta gitu, itu yang menyebabkan perdarahan. Tapi kalau misalnya dia di ujungnya gitu ya, di ujung keluar saluran rahim gitu ya. Nah ini yang kalau ini mah nggak akan menyebabkan perdarahan karena bergesernya sebelah sini ya, dia tidak ke pas bagian lubangnya gitu ya, atau sambungan gitunya. Jadi mungkin mudah-mudahan sih ya, kalau misalnya lihat dari riwayat tidak menutupi, tapi hanya mungkin letak rendah saja. Dan insya Allah biasanya letak rendah mah bisa ya lahir normal gitu ya, karena memang semakin besar usia kehamilan tadi akan semakin bergeser. Ya, dan bergesernya kan tidak akan mungkin jadi nutupin gitu ya, yang tadinya di letak rendah kemudian jadi maju, enggak ya Bun ya, karena kan dia pertumbuhan rahim tuh dia pusatnya tuh ada di pundusnya gitu ya, karena ini bagian tebal tuh di bagian atas sampai depan. Nah dia biasanya akan bergeser itu pasti ke arah samping, dan pasti plasenta tuh kan juga bertumbuh tuh dia mencari tempat yang lebih bagus lah dia untuk mencari makanan gitu. Mudah-mudahan kalau memang Bunda tidak ada mengalami perdarahan, hanya letak rendah saja ya Bun ya. Nanti coba cek lagi ya Bun. Nggak ada posisi yang harus aku lakukan gitu Bu di rumah. Kalau terkait plasenta sih nggak ada Bun. Gitu. Cuman mungkin kalau secara aktivitas ya, kalau misalnya hanya letak rendah, Bunda aktivitas sebetulnya nggak terlalu dibatasi ya. Tapi kalau misalnya menutupi, nah itu yang Bunda ngeplek terus, nah itu yang harus waspada ya terhadap aktivitas-aktivitas ya. Nggak ada misalnya, kecuali kalau letaknya sungsang, nah itu ada yang posisi sujud itu ya, yang keneces itu. Tapi kalau yang plasenta mah nggak ada Bun, karena kan dia udah tertanam ya. Nggak bisa, maksudnya dengan posisi apa enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya Bunda dengan olahraga nggak ada plek, nggak ada apa, sebetulnya teruskan aja, nggak masalah. Gitu ya. Kecuali Bunda mengalami plek, ya bed rest. Gitu ya. Sebetulnya bed rest itu biasanya patokannya sih ada ngeplek ya. Kalau misalnya dia nggak ada plek sih sebetulnya nggak ada masalah ya. Gitu. Nggak ada masalah Bunda untuk beraktivitas gitu. Oh ya udah. Gitu. Kalau misalnya untuk suplemen, sebetulnya gitu ya, untuk suplemen selain zat besi itu baiknya sih dari makanan
Ya, baiknya dari makanan. Kalau misalnya Bunda bisa memenuhi menu gizi seimbang gitu ya, sebetulnya lebih bagus dari makanan karena dia lebih alami ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Bunda kurang bisa, maksudnya makanan, kadang-kadang ibu hamil mah pilihan juga ya, walaupun udah trimester 2-3 gitu. Nggak suka ini gitu ya. Sedangkan kita harus kayak kalsium itu kan asupannya harus banyak ya, karena kan di trimester 2-3 itu janin tuh mulai tumbuh terus gitu ya. Tumbuh terus dan tulangnya itu pasti butuh asupan kalsium yang cukup gitu ya. Seperti itu. Sehingga ya tadi gitu ya, kalau misalnya Bunda tidak yakin bisa mendapatkan dari makanan gitu ya, dan sudah konsultasi gitu ya, misalnya Bunda asupan kalsiumnya juga kurang, nggak suka susu misalnya gitu ya, nggak suka makanan yang berkeju gitu ya, atau yogurt juga enggak gitu ya, ya sudah, berarti Bunda minum suplemen kalsium gitu ya, seperti itu bisa. Mau CDR silahkan gitu ya, hanya mungkin kalau Bunda yang, karena ini kan asam ya, ada asam ada asamnya ya. Kalau CDR tuh kalau Bunda yang punya sakit mah ya jangan ya gitu. Tapi kalau Bunda nggak masalah minum itu ya nggak masalah sebetulnya. Gitu Bun. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi Ya, sama-sama Bunda. Mudah-mudahan lancar ya Bun ya, lahir normal. Amin ya Allah. Ya, begitu Bunda Desi, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Oke, Udah, semoga aku cukup tenang sekarang. semoga aman-aman aja ya Bun ya. Amin ya. Terima kasih ya, Bu. Amin Sama. ya, amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Baik, ada lagi Bunda yang lain yang sudah masuk trimester 2 yang ingin ditanyakan atau dikonsulkan sama Ibu Ina? Silakan dibuka mikrofonnya sama videonya. Tidak ada? Ya, mudah-mudahan sudah ini ya, bisa lebih paham. Insya Allah. Ya, lanjut saja kali ya Bu Ina ya. Enggak. Ya, selanjutnya Bu Ina untuk tanda bahaya yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu, apa nih yang harus ibu hamil lakukan misalnya kalau misalnya lagi mengalami tanda bahaya tersebut seperti perdarahan karena plasentanya di bawah, menutupi jalan lahir, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih pas di rumah atau langsung buru-buru ke rumah sakit gitu? Ya, jadi kalau misalnya Bunda tadi ada sakit kepala ya, khawatirnya tensinya tinggi atau demam, atau tadi gerakan janinnya berkurang ya, misalnya terjadi perdarahan, kalau saran saya langsung saja ke tenaga kesehatan ya, ke bidan, ke dokter ya, yang mungkin bisa lebih diketahui nanti dicek ya, daripada Bunda misalnya perdarahan, kata pernah dengar bed rest aja, nah, lebih baik sih jangan tunggu bed rest dulu ya, karena kan lihat kondisi ya Bun ya, karena kan sekarang kita misalnya Bunda merasa baik-baik saja, tapi kan janin kita nggak tahu ya, gitu. Jadi memang harus segera periksa. Nah, makanya mungkin pemeriksaan ini juga jadi rutin ya. Nah, jadi terjadwalkan mungkin ya pada saat pemeriksaan mau ke bidan atau ke dokter, biasanya sudah ada janji jadwal kan, Bunda periksa nanti kapan lagi, itu sebetulnya untuk pemeriksaan itu untuk mendeteksi hal-hal yang hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang inilah maksudnya khawatirnya ada masalah pada Bunda gitu ya. Jadi kalau misalnya dan dibekali tadi dengan Bunda pun harus deteksi sendiri. Ya, deteksinya tadi dengan mengenali tanda bahaya kehamilan ini ya, supaya lebih cepat dan segera untuk bisa cepat-cepat periksa. Ya, seperti itu. Jadi memang harus segera periksa, tahu Kak. Oh, baik Ibu. Ya, begitu Bunda. Terima kasih Ibu jawabannya. Pertanyaan terakhir ya Ibu, ini kan sudah masuk trimester 2 berarti menjelang trimester 3. Nah, biasanya ibu-ibu nih masih belum menyiapkan nih untuk persiapan nanti menyusui setelah melahirkan. Kira-kira apa aja sih Bu yang udah perlu disiapkan nih dari trimester 2 untuk persiapan laktasinya, persiapan menyusuinya? Ya. Jadi ini termasuk sering jadi bahasan saya ya, karena konsen saya memang di laktasi ya.
Jadi saya buka beberapa kelas laktasi gitu ya untuk ibu hamil ya, karena ternyata laktasi ini bukan hanya nanti aja kan, laktasinya nanti pada saat nifas ya udah ada bayinya gitu. Nah, tidak sebetulnya Bunda gitu ya. Jadi untuk menyusui ini gitu ya. Nah, jadi ada persiapan yang harus Bunda lakukan di kehamilan gitu ya. Jadi mulai sekarang tuh sudah mulai dipahami, dibaca gitu ya, supaya Bunda tuh tumbuh kepercayaan diri gitu ya. Karena kadang-kadang kita sudah mau nanti ngasih apa ASI gitu ya. Kan kerja ya pokoknya ASI gitu ya. Tapi kalau Bundanya tidak punya pengetahuan tentang ini, kadang-kadang nanti beda kan kondisinya ya, ketika sudah lahir itu kan udah ada bayi gitu ya. Sudah mestinya ketika ada bayi tuh bingung mau ngapain gitu ya. Kemudian bisa jadi juga ada omongan orang gitu ya. Karena kan sekarang berbeda ya dengan zaman dulu gitu ya. Nenek-nenek kita atau ibu-ibu kita mungkin zaman dulu mah belum ada susu formula ya. Tapi kalau sekarang kan yang sering Bunda lihat di TV itu iklannya iklan susu formula dibandingkan dengan iklannya ASI gitu ya. Kita bisa hitunglah kapan sih iklan ASI dibandingkan susu formula ya. Gitu ya, seperti itu. Dan kadang-kadang mungkin ada ketidaksabaran gitu ya, dan itu berpengaruh ya terhadap keluarga gitu ya, keluarga yang mendukung Bunda untuk menyusui. Nah, kuncinya ada di Bunda dulu gitu ya, sehingga ini bisa nanti prinsip ini, walaupun keluarga kadang-kadang memang faktornya itu kan gagal itu di keluarga bisa jadi ya, karena kasihan lah gitu ya, seperti itu misalnya ada neneknya gitu ya, atau ayahnya kasihan gitu ya. Nah, kalau Bunda bisa meyakinkan bisa gitu ya, insya Allah ini bisa berhasil gitu ya menyusuinya. Jadi yang harus Bunda lakukan pertama mengetahui manfaat ASI gitu ya. Jadi dengan mengetahui manfaat ASI itu kita lebih percaya diri, kemudian kita jadi lebih oh saya harus memberikan ASI nih gitu ya, karena memang manfaatnya itu besar gitu ya buat bayi, apalagi kan sudah susah ya mengandung 9 bulan gitu ya, masa sih gitu ya. Dan kita pasti kalau namanya anak tuh ya pasti ingin yang terbaik lah buat anak kita gitu ya. Kemudian yang kedua mengetahui bagaimana ASI diproduksi supaya nanti kalau ada hal-hal yang membuat gundah-gundah ini kok orang nanya terus ya, udah banyak belum kok bayinya rewel gitu ya. Itu mempengaruhi pikiran Bunda gitu ya. Kemudian mengetahui kebutuhan bayi. Ya, 3 hal ini yang sebetulnya bisa mempengaruhi kepercayaan diri Bunda. Ya, karena menyusui juga dipengaruhi oleh psikologis ya. Secara psikologis itu besar loh Bun. Jadi kalau misalnya Bunda nggak percaya diri bisa menyusui, ini yang bisa menjadi penghambat laktasi. Nah, coba kita lihat ya. Jadi kalau ini pentingnya ASI, ya bisa dilihat dari keuntungan buat ibunya, keuntungan buat bayi. Kalau keuntungan buat bayi sudah jelas ya, ASI itu mengandung zat-zat yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ini tidak ada di dalam susu formula. Beberapa zat tidak ada di dalam susu formula, ya terutama zat-zat untuk pertumbuhan otaknya gitu ya, asam-asam aminonya gitu. Kalau Bunda tuh dengan bayinya tuh sudah cocok lah istilahnya, kayak kunci dan anak kunci. Jadi kalau misalnya Bunda melahirkan bayi prematur, kandungannya sudah sesuai dengan untuk bayi prematur. Bunda melahirkan bayi kembar, sudah sesuai. Nah, kalau susu formula kan diproduksinya bareng-bareng ya, gitu ya. Maksudnya samaan formulanya itu satu gitu ya. Kalau merek ini formulanya begitu gitu ya. Kalau merek ini formulanya begitu gitu. Tapi kalau ASI itu pasti akan menyesuaikan. Misalnya bayi sakit itu pasti ada antibodinya, atau kebaliknya Bunda sakit ada antibodinya. Gitu ya. Makanya di sini Anda terlindung dari kuman, berat badan juga biasanya lebih ideal gitu ya. Kemudian tulangnya tumbuh lebih kuat. Karena kandungan dan takarannya pun kan semaunya bayi gitu ya. Nggak bisa misalnya kalau susu formula bisa jadi kalau Bunda mau ngirit airnya dibanyakin kan bisa aja ya gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen lebih cepat tumbuhnya malah lebih kental gitu ya bisa jadi tapi jadi nggak kurang bagus gitu. Kalau buat Bundanya sendiri lebih cepat langsing karena dari mulai kehamilan itu kan udah mulai numpuk tuh ya lemak-lemak ya di pipi misalnya, di tangan, jadi lebih inilah kelihatan bahenol ya kalau lagi hamil gitu ya. Nah pada saat melahirkan tuh simpanan-simpanan itu akan digunakan untuk menyusui cadangannya gitu ya, karena Bunda butuh energi yang lebih banyak dibandingkan ketika hamil pada saat menyusui itu. Jadi pasti lebih cepat langsing. Kemudian bisa jadi KB alamiah ya, karena ketika menyusui dengan frekuensi yang lebih dari 12 kali ya biasanya gitu ya, si hormon tuh akan bertahan tinggi gitu ya, hormon untuk menyusui, sehingga ini menghambat
hormon kesuburan, gitu ya, sehingga sel telur bunda itu tidak dimatangkan atau tidak keluar dan tidak mengalami menstruasi. Ya, kemudian hemat uang lah sudah jelas ya, nggak usah dijelaskan lagi, dan mengurangi perdarahan ya. Nah, karena pada saat menyusui itu keluar yang namanya hormon oksitosin, gitu ya. Oksitosin ini bekerja pada otot-otot di dalam tubuh bunda, ya, termasuk otot di rahim, ya, sehingga ketika dia lahir itu kan plasenta itu, bekas plasenta itu ada tempat-tempat yang terbuka pembuluh darahnya, gitu ya. Nah, ini harus ada kontraksi untuk menekan pembuluh darah tadi. Ketika menyusui, hormon oksitosin ini semakin meningkat, kontraksinya jadi semakin kuat karena ototnya juga semakin kontraksi, dan nanti rahim pun akan lebih cepat kembalinya ke ukuran semula itu lebih cepat, gitu ya, seperti itu. Makanya bisa mengurangi perdarahan, ukuran rahim juga lebih cepat kembalinya, bunda juga lebih cepat sembuhnya, gitu ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang ini yang bisa terjadi ya, yang mungkin terjadi pada beberapa ibu hamil, ibu menyusui gitu ya, nggak keluar ASI-nya. Gitu ya. Nah, ini kalau dari survei atau dari penelitian pun kebanyakan ibu yang gagal menyusui itu ada di masa-masa awal laktasi ya gitu. Jadi bukan karena misalnya kerja gitu ya. Kalau itu mah mungkin ini sendiri ya, apa namanya? Kekuatan niatnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dari awal udah asik kan sayang ya. Maksudnya sih dikasih susu formula gitu ya udah susah-susah. Nah, pada awal-awal inilah yang berpengaruh gitu ya. Jadi bunda kadang belum keluar ASINya udah gitu yang nengok, dan yang misalnya suami atau siapa gitu ya nanyanya tuh ASINya udah keluar belum, udah banyak belum gitu ya. Makin bunda tuh makin berpikir gitu ya, makin aduh ini cukup nggak ya gitu. Ditambah bayi tuh rewel misalnya gitu ya, nangis aja gitu ya, seperti itu. Nah, ternyata ini ya kata bayinya, tenang bun gitu ya. Kalaupun ASI bunda belum keluar ya, bayi itu masih kuat puasa kok ya sampai 48 jam atau sampai 2 hari setelah lahir. Kenapa sih begitu? Nah, kita lihat dari beberapa faktor. Jadi ketika bunda belum keluar ASI-nya, yang harus dilakukan pertama dah tenang. Mau orang lain mengatakan atau menawarkan, saya mah dulu nggak keluar, langsung loh dikasih susu formula aja, nanti bayinya kuning loh, nanti bayinya rewel, nanti bayinya dehidrasi. Tenang saja bunda gitu ya. Ini pasti sudah diatur. Jadi ketika bunda melahirkan, hormon kehamilan itu otomatis dia akan turun. Nah, hormon lain akan meningkat, yaitu hormon untuk laktasi gitu ya, atau prolaktin namanya. Pasti semua ibu melahirkan itu pasti turun nanti hormon kehamilannya, pasti semua naik hormon untuk laktasinya. Nah, masalahnya ini yang mungkin tidak diketahui ya, bahwa ketika itu diproduksi, yang pertama kali keluar ada namanya kolostrum. Kolostrum ini hanya sedikit sekali bun. Kadang bunda tidak merasakan keluarnya. Mungkin ketika dicobakan aja, kata bu bidanya dibimbing gitu. Tapi kok belum keluar ya bu gitu ya, belum keluar kayak mancer dan sebagainya. Nah, bunda jangan berpikir seperti itu, karena kolostrum itu ya, atau keluarnya itu biasanya di hari pertama sampai hari ketiga atau sampai hari kelima ya. Jadi masih normal. Kalau bunda misalnya di hari ketiga belum keluar ASI yang putih atau matur ya, ASI matang, masih keluarnya kolostrum, nggak apa-apa. Waktu produksi kolostrum itu gitu ya, jadi hanya 7 sendok teh per hari. Nah, jadi kebayang ketika bayi bunda menyusui itu paling keluarnya itu hanya 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes gitu. Itu normal gitu ya, nggak masalah gitu ya. Karena nah ini menyesuaikan juga dengan kapasitas perut bayinya yang masih sangat kecil. Gitu ya. Jadi jangan dipaksa, ini kok rewel, ini kok nangis, kayaknya kurang dan dia lapar. Namanya bayi bun, ketika misalnya diginiin tuh refleksnya tuh dia pasti ada. Itu karena sarafnya udah sempurna kan. Kalau nggak ada refleks justru kita sedih nih, kenapa nih diem aja bayi gitu ya. Jadi kalau kita gini dia nyari, ya emang refleks bayi sudah aktif ya, mencari atau mulai menghisap gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bunda kasih tangan pun pasti dihisap tuh gitu ya. Seperti itu. Tapi kapasitas perut bayinya sangat kecil. Sehingga kalau misalnya bunda mau ngasih kurang nih, ditambah lagi, yang ada tuh dan nanti keluar lagi gitu ya ASI-nya atau susunya. Nah, jadi hari pertama itu hanya sebesar kelereng, kecil sekali ya bun. Kelereng itu kalau misalnya dimasukkan air gitu ya, gitu, itu hanya muatnya itu hanya 1 sendok. Ya, 1 sendok teh atau 5 mili, atau kalau bunda obat tuh kan biasanya segitu ya, 1 sendok obat. Nah, baru berikutnya dengan semakin banyak produksi bunda itu bertambah, kolostrumnya juga baru bertambah sebesar bola pingpong nanti hari ketiga, seminggu nanti sebesar telur ayam kampung ya, kecil kan ayam kampung. Baru sebesar telur angsa, agak besar tuh kalau sudah
apa berapa nih? 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, terus gimana nih? Nah, ini yang harus Bunda pahami. Jadi punya pemahaman ini. Oh iya, kita nggak boleh berpikir ngasih yang lain karena memang kapasitasnya masih kecil. Kalau Bunda ketika menyusui, yakin aja itu ada keluar kolostrum karena prolaktin itu pasti diproduksi. Ya, hanya bayi itu pasti butuh kenyamanan. Kenapa dia nangis, mau digendong gitu ya. Seperti itu. Kalaupun belum ada, ini kayaknya belum ada Bu Bidan misalnya, karena saya merasa kok kayaknya malah jadi sakit disusukan gitu ya. Jadi lecet, nggak apa-apa Bun, teruskan saja. Nah, terus gimana bayi ini belum dapat apa-apa? Nah, bayi ini masih punya bekal makanan, namanya lemak coklat di tubuhnya. Gitu ya. Nah, lemak coklat ini bisa digunakan untuk kalori dia, energi dia. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia tidak mendapatkan apapun, lemak coklat ini nanti dipakai. Nah, tapi catatannya Bunda harus menjaga kehangatannya. Kalau misalnya dia kedinginan, lemak coklat ini malah digunakan untuk dia biar nggak kedinginan gitu. Karena bayi itu belum bisa menggigil kayak kita. Menggigil itu kan ada reaksi dari otot ya supaya jadi panas gitu badan kita. Bayi itu belum bisa menggigil. Kalau misalnya kepanasan, lemak coklat ini juga dipakai untuk dikeluarkan gitu. Supaya bayi nggak kepanasan. Nah, bayi belum bisa berkeringat kayak kita mengeluarkan metabolismenya gitu ya, seperti itu. Sehingga tadi yang digunakan adalah lemak coklat. Ya, jadi bayi belum bisa menggigil, belum ketika kedinginan, bayi belum bisa berkeringat ketika kepanasan, lemak coklat ini yang dipakai. Sehingga Bunda harus menjaga kehangatannya gitu ya. Jaga supaya bayi tetap hangat atau tidak kepanasan. Nah, makanya kenapa bayi pada saat lahir itu baru ditaruh udah nangis gitu ya. Padahal mungkin dia nggak ingin menyusu, tapi ketika digendong berhenti. Terus mungkin ada beberapa mungkin neneknya atau misalnya tetangga atau lingkungan ya, nanti bau tangan kalau digendong terus. Enggak, Bun, gitu ya. Jadi bayi itu memang perlu dihangatkan gitu ya dengan tadi bersentuhan dengan Bunda gitu ya. Atau dekat dengan kita kan kalau tubuh kita lebih hangat ya itu dibanding lingkungan. Nah, kita bisa lihat ya kenapa. Nah, makanya kenapa Bunda nanti harus cari tempat persalinan yang ada IMD-nya gitu ya supaya bayi itu bisa tetap hangat, terhindar dari yang namanya hipotermi dan ikatan Bunda dengan bayi pun lebih kuat ya dan menyusui pun akan lebih berhasil dengan IMD ini. Cari tempat yang ketika ditanya di sini bersalin ada IMD-nya enggak? Oh, ada. Berarti FROAS itu gitu ya. Nah, karena ketika IMD dada Bunda itu akan menghangatkan bayi dengan tepat. Jadi ini khusus nih Bun ya, subhanallah gitu ya. Ini kuasa Allah ketika bayi itu ditaruh dada Bunda itu ketika misalnya bayi kedinginan, dia akan meningkat suhunya. Ketika misalnya bayinya kepanasan, suhu di dada Bunda itu akan menurun. Nah, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Itu ya luar biasa ya. Kemudian ibu dan bayi merasa lebih tenang. Kenapa bayi merasa tenang? Karena selama dia di dalam perut Bunda itu kan yang didengarnya detak jantung Bunda. Ya, kemudian suaranya Bunda, baunya Bunda, ketika lahir dia diambil orang lain atau dipisahkan, ya pasti dia nggak merasa tenang, nangis, rewel. Tapi ketika dia ditaruh di Bunda, oh ini detak jantungnya masih sama nih gitu ya, yang ketika didengar, baunya sama, suaranya ketika Bunda berbicara gitu ya, itu dia masih akan merasakan lebih tenang. Ya, kemudian ketika dia berhasil IMD, dia mendapatkan kolostrum gitu ya, yang isinya itu adalah imunisasi pertama bayi gitu ya, karena mengandung kekebalan tubuh yang tinggi ya, atau zat kekebalan buat bayi. Kemudian tapi kan jijik ya, misalnya bayi itu ketika lahir itu menjilat-jilat tubuh Bunda nyari puting gitu ya. Nah, ternyata ini ada kelebihannya. Ketika bayi Bunda menjilat-jilat tubuh Bunda dan bagian dada Bunda, ada bakteri yang tidak berbahaya yang di sini tuh ada antinya di ASI. Nah, inilah yang merangsang pertumbuhan nanti di ususnya gitu ya, sehingga tidak mudah alergi gitu ya, seperti itu. Nah, luar biasa ya ternyata IMD itu sangat banyak manfaatnya dan menurut penelitian gitu ya lebih berhasil memberikan ASI eksklusif ya bertahan sampai 6 bulan gitu ya dengan IMD ini. Ditambah tadi pasti dengan dia menyusu ke Bunda gitu ya, ada rangsangan keluar oksitosin ya. Prolaktin pun akan semakin meningkat karena sudah dirangsang dengan menyusu. Nah, itu yang perlu Bunda ketahui ya gitu. Jadi cari dari sekarang tempat yang tanya jika Bunda mau lahiran IMD enggak gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini nih yang perlu Bunda ketahui juga. Jadi Bunda harus tahu ini kurang nih ininya ya. Coba saya ganti dulu ya.
Bunda harus tahu bagaimana ASI diproduksi. Lupa dipindahkannya. Sebentar. Jadi ASI diproduksi itu, belum saya buka ya. Biar lebih jelas ya Bun ya. Nah ini, bagaimana ASI diproduksi. Ini yang perlu Bunda semua pahami ya, termasuk bukan hanya Bunda ya, harusnya yang paham ini juga adalah para pendukung, para keluarga pendukung ASI, atau termasuk ayahnya. Makanya biasanya kami kalau di Poltekkes itu ada kelas laktasi itu biasanya suka menyertakan para ayah gitu ya, karena harus tahu gitu ya, bagaimana sih ASI diproduksi. Nah kita bisa lihat ya. Jadi ketika lahir, tadi prolaktin itu akan mulai produksi. Prolaktin ini akan merangsang sel-sel di dalam payudara bunda gitu ya, untuk memproduksi ASI. Nah, tapi produksi ASI ini kayak bunda mungkin buka toko gitu ya. Jadi kalau misalnya baru buka toko itu kan pasti ada tuh, atau bunda buka pabrik lah gitu ya, atau produksi barang, produksi gitu ya. Nah, ketika ada pembeli, pasti kan barangnya lama-lama habis ya. Nah, pembeli itu maksudnya hisapan bayi. Ketika bunda ada hisapan bayi, nah ini akan merangsang saraf, naik lagi nih ke otak ya. Prolaktinnya disuruh produksi lebih banyak lagi. Kemudian dia turun lagi ke aliran darah, kemudian mempengaruhi lagi sel-sel di dalam payudara bunda gitu ya, untuk memproduksi lebih banyak ASI. Terus seperti itu. Ada hisapan bayi, dia rangsang lagi seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya pas awal ada produksi ASI-nya, tapi ketika bayinya lebih seringnya dikasih susu formula atau tidak berikan kepada bunda, ya lama-lama berhenti. Karena tadi produksi ASI itu kayak buka toko gitu. Kalau misalnya buka toko nggak laku, kan lama-lama barangnya juga jadi kadaluarsa ya, dibuangin kan gitu. Atau misalnya nggak ada yang beli tadi gitu ya, akhirnya bangkrut gitu ya, gitu. Jadi ASI juga berhenti, gitu ya. Makanya seperti ini. Nah, selain prolaktin, ya, prolaktin ini mempengaruhi produksi tadi. Produksi kuncinya adalah semakin sering dihisap oleh bayi, semakin banyak ASI yang diproduksi. Terus Bu, ternyata bayinya dirawat misalnya gitu ya. Bayi di rumah sakit, gimana nih? Nggak bisa hisap bayi. Bunda bisa dipumping. Bunda bisa diperah ASI-nya. Pokoknya yang penting dikeluarkan. Dan bundanya tetap tenang. Karena apa? Ada satu hormon lagi yang berpengaruh, namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini sama nih, gitu ya. Ketika ada hisapan bayi ya, atau tadi melahirkan, dua hormon ini meningkat. Ya, prolaktin, oksitosin itu mengalami peningkatan. Nah, kalau prolaktin tadi ke sel-sel di payudara bunda untuk memproduksi ASI, kalau oksitosin ini pengaruhnya ke otot-ototnya. Tadi termasuk otot di rahim, ternyata berpengaruh juga ke otot di payudara. Di payudara itu ada ototnya juga loh Bun. Jadi kalau misalnya Bunda sudah produksi nih ASI-nya, tapi ketika ototnya tidak berkontraksi, nggak bisa keluar dong, gitu ya. Nah, ketika ada oksitosin, kemudian merangsang otot-otot di sekitar sel-sel tadi ASI, ya sel-sel pembentuk ya produksi ASI, dia akan berkontraksi dan jadi keluar. Atau Bunda yang sudah punya anak sebelumnya, kalau menyusui kadang-kadang suka mancer ya, atau misalnya nggak menyusui, Bunda memikirkan bayinya atau payudara sudah penuh, tiba-tiba keluar sendiri, makanya suka pada pakai apa tuh namanya breastpad ya, biar nggak bocor katanya gitu ya, kan kalau ASI agak bau anyir gitu ya, atau jadi noda lah gitu ya di baju atau di braknya gitu ya, seperti itu, karena biasa bisa keluar sendiri tanpa dihisap. Nah ini artinya ketika keluar sendiri itu hormon oksitosin itu lancar keluarnya. Ya, jadi kalau hormon prolaktin itu dipengaruhi oleh hisapan bayi, ternyata hormon oksitosin itu selain hisapan bayi, ada hal yang mempengaruhi yang lain. Apa? Psikologis bunda. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi, bunda kalau mau menyusui dari sekarang harus percaya diri. Ya, percaya diri itu bisa dibentuk dari tahu pentingnya ASI, tahu bagaimana ASI diproduksi, sehingga bunda kalau orang lain mengatakan cuma ASI-nya kurang, enggak, saya udah tahu kok gitu ya gimana produksi ASI.
gitu ya. Saya lebih tahu diri saya dan bayi saya kebutuhannya. Jadi jangan dengar orang lain. Nah, karena ini bisa menyebabkan Bunda stres, cemas, ragu-ragu, bahkan ada rasa sakit gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kitanya percaya diri, lihat bayi aja udah luar biasa ya Bun ya. Apalagi kita betul-betul sangat berencana untuk hamil gitu ya, sehingga melihat, mendengar tuh suatu hal yang luar biasa, mungkin rasa sakit pun jadi hilang gitu ya. Nah, ini membayangkan bayi dengan kasih sayang ini bisa meningkatkan hormon oksitosin. Jadi Bunda jangan panik ketika belum keluar banyak. Kalau masih awal-awal pasti ya wajar, karena Bunda kan ada faktor kelelahan, melahirkan, ya, dijahit misalnya jadi sakit gitu ya. Atau Bunda ada berapa yang misalnya ternyata lahirnya ternyata harus disesar gitu ya. Pasti ada rasa sakit dan ini berpengaruh. Tapi ketika lihat bayi, semua rasa sakit itu biasanya hilang, terobati. Makanya yang bisa membantu refleks oksitosin atau hormon oksitosin, makanya oksitosin ini kalau Bunda cari nanti searching biasanya dibilang hormon cinta gitu ya, hormon cinta, karena ya tadi gitu ya, timbulnya itu dengan perasaan. Jadi kalau misalnya Bunda stres gitu ya, malah benci sama bayinya atau nggak suka dan tadi misalnya bukan anak yang diharapkan dan sebagainya, ini bisa menghambat, mengganggu ya hormon oksitosin ini. Nah, inilah jadi ketiga hal ini gitu ya, Bunda tahu bagaimana pentingnya ASI, jadi tidak akan mengasih yang lain, apalagi selain sebetulnya keuntungan dari ASI tadi ya, gitu ya. Kenapa sih harus diberikan ASI eksklusif? Ya karena memang pencernaan bayi itu belum bisa diberikan makanan yang lain selain ASI. Gitu ya. Efeknya ketika diberikan makanan yang lain, inilah yang akan mengganggu pencernaannya. Kemudian bisa timbul alergi gitu ya, seperti itu. Jadi hanya ASI saja memang yang cocok untuk selama 6 bulan ini gitu ya. Jadi kalau Bunda sayang sama bayinya ya pasti berikan yang terbaik, ASI lah yang terbaik. Tadi Bunda juga harus tahu bagaimana produksi ASI. Jadi kalau sudah tahu tidak akan berpikir kurang nih ASINya. Enggak Bun, pasti cukup. Ya asal Bundanya percaya diri. Kemudian, aduh kayaknya bayinya rewel. Gak apa-apa Bun, rewel bayi pada saat lahir itu pasti ada penyebabnya. Bisa karena kepanasan, kedinginan, ngompol gitu ya, BAB nggak nyaman. Dia pengen digendong, apalagi tadi di awal-awal tuh ya nggak apa-apa, bukan bau tangan digendong, memang dia butuh kenyamanan. Gitu ya, karena yang dicari itu tadi biasanya di dalam kandungan dengernya detak jantung Bunda gitu ya, hangat gitu ya. Ini disuruh tidur sendiri, nanti bau tangan digendong terus. Nggak usah berpikir begitu Bun. Kalau anak tuh, bayi itu kalau misalnya dia sudah tumbuh berkembang tuh, kalau dia udah bisa merangkak, mau jalan, pasti nggak mau digendong-gendong sama Bunda ya. Gitu. Ada saat anak tuh memang butuh digendong Bunda. Gitu ya. Atau Bundanya capek, mungkin bisa digantikan untuk digendong orang lain, itu juga bisa memberikan kenyamanan, karena pasti kan dekat kita mah hangat ya, suhunya manusia hangat gitu. Makanya sekarang kenapa ada metode untuk yang prematur itu menggunakan metode kangguru ya. Jadi lebih bagus lah dibanding dengan misalnya dia ada di inkubator. Karena kan beda ya secara bonding, dapat ASI juga gitu ya. Seperti itu. Jadi itu mungkin ya sekilas info tentang ASI yang harus Bunda persiapkan gitu ya, supaya semua Bunda di sini yakin gitu ya bisa untuk menyusui dan tidak ada keraguan gitu ya. Kalaupun misalnya sekarang anak kedua dulu nggak berhasil, sekarang pasti berhasil gitu ya. Semua sudah kalau misalnya ibu hamil pasti nanti ada ASI-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya secara teknis ada masalah, misalnya putingnya datar gitu ya, atau misalnya ada masalah di bayi ya, ada misalnya tongtai ya yang ada selaputnya di mulutnya, itu semua bisa diatasi sebetulnya. Puting datar sekarang sudah ada alat bantu puting yang bisa membantu Bunda gitu ya. Atau misalnya ternyata Bunda sempat dirawat atau misalnya jadi nggak ASI dulu, ternyata bisa direlaksasi ASI, Bunda tetap bisa menyusui lanjutannya gitu ya. Atau tadi bayi yang misalnya ada masalah ya bisa dikonsultasikan, tetap dapat ASI gitu ya. Jadi tidak ada hal yang sebetulnya bisa menghambat laktasi. Jadi pasti bisa. Yang menghambat itu sebetulnya diri kita sendiri, para lingkungan atau para lingkungan di keluarga yang bisa membuat Bunda jadi ragu-ragu, tidak percaya diri, itu saja sebetulnya gitu ya. Jadi kalau Bunda dari mulai sekarang pelajari ya Bunda ya, Bunda mau didampingin siapa nanti, karena pasti ya gitu ya Teh Okta ya, biasanya kan ibu-ibu melahirkan mah ada pasti keluarga yang mendampingi ya. Nah Bunda cari tahu
keluarga yang akan mendampingi Bunda itu pro ASI atau enggak gitu ya. Atau sudah dari sekarang ngobrol gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika mendampingi malah menyarankan hal-hal yang lain selain ASI. Atau suami pun mulai dari sekarang sudah mulai ya baca gitu ya, kemudian mendengarkan tentang apa ya ilmu-ilmu tentang laktasi lah gitu ya, supaya Bunda lebih percaya diri lagi. Gitu mungkin ya, Okta. Mangga kalau misalnya ada yang masih bingung. Insya Allah ya, udah detail banget ini penjelasannya Ibu Ina nih mengenai laktasi. Harusnya nih ikut nih kayaknya keluarga nih, suaminya atau siapa nih yang mau mendampingi ikut Zoom ini. Jadi biar lebih percaya diri lagi nanti saat menyusui. Baik, bunda-bunda semuanya di sini ada yang ingin bertanya ke Ibu Ina, baik tentang trimester kedua kehamilannya maupun tentang laktasi. Silakan, Bunda. Ini tadi selain Bunda Desi, anak kedua ya. Kalau yang lain gimana? Bunda lain nih, Bunda Ai, Bunda Gita. Ini anak keberapa nih? Yuk, Bunda, yuk dibuka mikrofonnya nih sama videonya. Bunda Leni anak keberapa, Bun? Hamilnya maksudnya. Bunda Leni. Itu siapa nih? Bunda Gita, Bunda Alfia nih yang tadi hadir pertama. Hamil anak keberapa, Bun? Bunda Alfia. Ini masih on nih. Bunda Ai kayaknya mau ngomong nih, mau buka mikrofon. Iya, silakan Bunda Ai. Iya. Anak keberapa, Bun? Ya dok, saya hamil kedua. Kedua. Ya. Yang pertama Terus ASI tadi full, alhamdulillah. Terus tadi tuh sempat kontrol ya ke dokter. Ada apa namanya itu keluhan karena tensinya naik, terus kakinya bengkak. Disarankan itu apa tuh namanya tuh segera dilahirkan, tapi usianya tuh masih 33 minggu ya dok. Terus kalau misalkan gitu minggu-minggu ini lahir, terus gimana ASI-nya begitu? Ya. Tensinya berapa, Bun? Tadi itu terakhir 160. Diberikan obat? Berikan. Nah, ya. Alhamdulillah sih ya, untuk urinnya negatif protein. Sebelumnya itu dicek positif, tapi tadi dicek lagi negatif. Jadi alhamdulillah tidak dirawat begitu. Bunda punya ini ya, punya hipertensi sebelumnya? Sebelumnya tuh enggak sih, enggak punya hipertensi, cuma ada keturunan ya begitu. Jadi ya mohon masukannya harus bagaimana begitu dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bunda Ai tenang aja ya Bun ya, nggak usah stres ya. Karena semakin stres nanti malah jadi meningkatkan tekanan darahnya ya. Jadi mungkin bisa jadi tiap dokter gitu ya atau tenaga medis berbeda persepsi ya. Kalau sebetulnya gini, kalau misalnya yang segera dilahirkan itu memang yang ketika sudah diterapi itu tidak mengalami perubahan ya Bun ya. Tapi kalau misalnya Bunda sudah diterapi, kemudian mengalami perubahan, tensinya jadi stabil atau turun minimal gitu ya. Tapi ini harus tetap terkontrol ya Bun ya, dan memang harus jadinya minum obat untuk penurun tensinya gitu ya. Dan Bunda waspadai ketika Bunda memang tidak ada keluhan sakit kepala yang hebat gitu ya. Kemudian sakit ulu hati, pandangan kabur itu sebetulnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi yang penting Bunda kontrol aja gitu ya tensinya, obatnya selalu diminum. Kalau misalnya tensinya menurun dari 160 nanti setelah minum obat jadi 140, sebetulnya mungkin nanti dokter juga memutuskan sendiri ya ini bisa buru-buru dilahirkan nih gitu ya.
Karena sayang ya Bu ya, masih 32 minggu, resiko untuk bayi lebih besar ketika lahir di usia prematur gitu ya, dibanding dengan resiko hipertensinya gitu ya, karena masih terkontrol. Ya kecuali tadi Bunda udah dikasih obat masih tinggi, dan tadi Bunda tuh jadi nyeri ulu hati, pandangan kabur, kemudian tadi bengkak di muka dan tangan gitu ya, sampai Bunda mengalami kejang. Nah, biasanya kalau sudah kejang itu ya harus dilahirkan segera. Apalagi kalau di terapi tidak mengalami perbaikan, itu ya harus dilahirkan, karena memang hipertensi itu atau preeklamsi ya, itu namanya keracunan kehamilan, itu salah satu caranya memang mengeluarkan janin yang ada di dalam kandungan. Tapi kalau misalnya masih terkontrol, ya Bunda masih bisa minum obat, tensinya menurun, ya terus dijaga juga ya makanannya ya, jadi rendah garam gitu ya, jangan terlalu banyak yang asin-asin ya. Kemudian Bunda juga tetap makanan yang menu seimbang ya, gizi seimbang, tidak mengalami tambahan berat badan yang berlebihan gitu ya. Nah, sebetulnya masih terkontrol pun tenang aja ya, karena tidak semua ibu yang mengalami hipertensi itu, apalagi Bunda hasil labnya tadi negatif ya, artinya bukan masuk yang preeklamsi yang memang beresiko untuk terjadi kejang gitu. Jadi hipertensi, ya ini yang harus dijaga jangan sampai terjadi adiprotein urin tadi ya. Itu mungkin karena memang Bunda ada keturunan juga ya, gitu ya, untuk hipertensi ini. Yang penting tadi dijaga Bun, nutrisinya, kurangin makanan yang tinggi garam ya. Itu insya Allah dengan pengobatan mungkin bisa stabil ya tensinya. Tapi Bunda memang lahirnya harus di rumah sakit ya Bun ya. Gitu, dengan kondisi seperti ini ya, walaupun misalnya nanti turun tetap harus jaga-jaga karena bisa jadi tensinya bisa naik lagi pada saat persalinan. Jadi memang Bunda harus punya rencana, nanti sudah dipikirkan ya, apalagi sudah 32 minggu ya. Bunda mau lahir di mana Bu rencananya? Di sini ada berapa bidan nih yang rumah sakit? Iya Dok, belum sih, belum kepikiran ya. Mungkin jadi Bunda ya udah di daerah Ciamis ya. Bunda di daerah Ciamis, bukan di Bogor ya. Jadi Bunda sudah berencana untuk lahir di rumah sakit ya Bun ya, atau rumah bersalin yang ada, tapi sih sarannya sih di rumah sakit ya, yang ada memang untuk kalau misalnya ada hal-hal yang darurat ya, lebih fasilitasnya lebih banyak gitu ya, lebih memungkinkan lah gitu ya. Jadi Bunda cari tempat melahirkan di rumah sakit, sudah tag dokternya mana yang bikin nyaman gitu ya, cari dan yang menenangkan lah ya Bun. Gitu ya. Jadi insya Allah sebetulnya kalau menurut saya nggak ada masalah Bun, nggak usah jadi pikiran gitu ya, karena untuk sekarang yang hipertensi atau yang preeklamsi itu sebetulnya bisa tertangani ya, asal Bundanya terkontrol gitu aja, kontrol rutin sesuai anjuran dokter, minum obatnya gitu ya, nutrisinya juga yang baik gitu ya, insya Allah bisa lahir normal. Ya, nggak usah khawatir ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Oh iya, mungkin Bunda tadi pertanyaannya kalau sampai nanti tidak kan bagaimana lahir ya asinya. Nggak masalah Bun, asi mah pasti keluar juga ya. Itu kalaupun nanti terpaksa misalnya, ini harus dilahirkan dengan cepat gitu ya, nggak masalah Bun, asi itu mau prematur, pokoknya gini, kalau sudah diakhiri kehamilannya, pasti prolaktin itu keluar, pasti produksi, bukan berarti Bun, aduh belum saatnya melahirkan nih, jangan-jangan asinya nggak keluar, nggak Bun, pasti ada ya. Dan memang kandungannya ini pasti menyesuaikan ya. Jadi dari hasil penelitian, kandungan ASI yang prematur, yang matur ya, yang dia usianya matang gitu ya, usia lebih dari 36 minggu, itu kandungan ASI-nya tuh berbeda. Ya, termasuk yang kembar juga berbeda ya gitu ya, kan pasti lebih banyak tuh karena dia harus menyusui 2 ya. Gitu. Jadi insya Allah ASI mah pasti ada. Gitu. Tapi Bunda sekarang jangan terlalu dipikirin ya Bun ya. Insya Allah bisa, karena biasanya gini, kehamilan itu nanti kan ada ya sesi yang psikologi ya. Kehamilan itu dipengaruhi oleh psikologi Bun, gitu ya. Sebenarnya mau sakit, mau kehamilan itu semuanya tubuh kita tuh dipengaruhi oleh psikologis. Gitu. Jadi kalau kita semakin berpikir negatif, itu yang terjadi. Gitu ya. Kalau kitanya berpikir positif, enggak, itu kontrol tubuh tuh ada di kita. Gitu ya. Insya Allah termasuk tadi menyusui, kontrol tubuh tuh ada di kita. Kita yang mengendalikan gitu ya, yang pasti sudah dengan qadarullahnya Allah ya. Gitu. Tapi kan namanya manusia, memang kita berusaha. Jadi pasti yang harus kita lakukan adalah berpikir positif aja gitu ya. Jadi Bunda pasti lahir
normal, sehat, sesuai waktunya, ya, karena pertimbangan bayi itu juga besar ya kalau lahirnya prematur. Nah, jadi harapannya kita bisa Bunda sambil komunikasi ke bayi, Dek, sehat ya, gitu ya. Dede belum saatnya lahir nih sekarang, gitu ya. Bantu Bunda untuk bisa sehat, gitu ya. Bantu Bunda untuk bisa Dede tuh lahir sampai waktunya sehingga lebih aman, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada afirmasi ya, gitu ya. Kalau misalnya ini biasanya ahlinya Bu Miska nih ya, afirmasi diri gitu ya supaya kita bisa fit, lahir sehat gitu ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak berpikiran negatif. Kalau Bunda merasa nggak nyaman ketika periksa ke dokter, itu tuh hak kita kan ya Bun ya, gitu, periksa ke dokter ke bidan yang bikin kita tuh nggak nyaman gitu ya. Udah ganti aja Bun, cari info di mana ya yang misalnya lebih memberikan kenyamanan. Oh di sini, udah ganti aja. Jangan kita karena itu bidan dokternya terkenal bagus gitu ya. Tapi kalau kata-katanya nggak membuat kita nyaman gitu ya, nggak membuat kita afirmasi dirinya bagus, jadi mendingan kita ganti saja Bun. Gitu. Itu ya Bunda Ayah, mudah-mudahan lahirnya sehat, normal, lancar. Baik, amin Dok, makasih banyak. Sama-sama Bunda. Ya baik, ada lagi Bunda yang lain? Bunda Elvia, Bunda Desi, Bunda Gita, Bunda Leni, Bunda Mika, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini siapa ini? Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya, 14.32. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup saja mungkin ya Bu Ina ya. Ya, mudah-mudahan sih sudah paham ya. Jadi diamnya sudah memahami gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan. Insyaallah. Oke, udah 14.32. Kita tutup saja ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ibu Ina untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya di sini. Apalagi relaksasinya, semoga Bunda sudah mulai mempersiapkan dari sekarang, sehingga nanti menyusuinya juga lancar, penuh percaya diri, sehat bundanya, sehat dede bayinya. Amin. Terima kasih sama-sama. Ya, baik, kita lihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina dan Bunda semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bunda Ina. Sama-sama Bunda Mika. Senang bisa ketemu Bunda semua. Saya izin live ya. Iya, Ibu.